Oke, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Langsung aja ya, hari ini kita bakal ngebedah satu esai yang jujur aja cukup provokatif. Esai ini ngebahas tuntas soal gimana sebenarnya mekanisme utang modern itu bekerja dan ngasih argumen yang lumayan bikin mikir soal kedaulatan finansial kita. Jadi yuk kita bongkar bareng-bareng ide-ide kompleks ini. Nah, penulisnya itu ngebuka esai ini dengan satu pertanyaan yang langsung nonjok banget. Coba bayangin, gimana kalau selama ini kalian hidup di dalam sebuah sangkar, tapi kalian sama sekali nggak bisa ngelihat jerujinya. Penulisnya berargumen kalau orang-orang zaman sekarang itu sebenarnya nggak butuh tembok fisik buat bisa terperangkap. Ini cara pandang yang, wow, narik banget sih buat ngebahas arti kebebasan di dunia modern. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Sangkar tak terlihat. Pasti kita semua udah kebal banget kan sama yang namanya kewajiban. KPR rumah, cicilan mobil tiap bulan, atau mungkin pinjaman pendidikan. Buat kita ya, ini emang bagian normal dari hidup orang dewasa kan? Tapi disinilah penulisnya memutar cara pandang kita. Dia bilang, kewajiban-kewajiban inilah yang sebenarnya jadi jeruji tak terlihat dari sangkar yang udah lama banget dibangun di sekeliling kita. Jadi kalian tuh nggak ngelihat jeruji besi, yang kalian lihat ya cuma tumpukan tagih. Terus, gimana cara kerjanya? Kita bahas di bagian kedua, mekanisme sistem. Penulisnya ngejabarin dengan runtut banget soal gimana kontrol ini jalan. Pertama, gaji hasil keringat kalian itu bahkan nggak langsung mampir ke tangan kalian loh, tapi masuk dulu ke sistem perbankan. Terus kedua, belum juga disentuh, udah dipotong pajak duluan. Dan yang ketiga, ini yang menarik. Penulisnya menyoroti kalau setiap fasilitas atau benefit yang dijanjikan ke kita, itu sebenarnya cuma cara buat ngikat kita lebih erat lagi ke dalam sistem mereka. Kelihatan banget kan gimana pendapatan kita itu udah dicegat dari awal buat pelan-pelan nyiptain ketergantungan. Dan terus nih, pas kalian mikir, wah akhirnya bentar lagi pensiun dan bebas setelah puluhan tahun kerja keras, jaring pengaman tradisional ini muncul. Mulai dari dana pensiun, jaminan sosial, sampai asuransi kesehatan. Teks ini mencatat dengan cukup tajam ya, kalau hal-hal ini tuh ibarat pintu sangkar yang lagi ditutup pelan-pelan tanpa kita sadari. Bikin kita mau nggak mau harus terus ngikutin aturan sistem sampai akhir. Jadi, inti dari semua ini dirangkum sama penulis dalam satu kalimat tegas. Karena ketergantungan adalah kontrol. Kalimat ini benar-benar ngubah arah pembicaraannya. Dari yang tadinya cuma ngomongin rutinitas bayar tagihan biasa, jadi ngebahas sebuah desain sistemik yang emang udah disengaja. Tujuannya apa? Ya bikin masyarakatnya bergantung supaya gampang dikontrol. Menurut perspektif sang penulis, sistem kayak gini tuh bukan kebetulan belaka ya, dan dia nekanin banget kalau ini bukan teori konspirasi. Malah, ini adalah cara yang super efektif secara desain buat ngejamin kepatuhan kita semua. Logikanya gini, masyarakat yang terjebak dalam lingkaran setan utang, terus terikat sama mata uang fiat yang nilainya diatur orang lain, dan secara praktis dipaksa buat patuh, itu nggak bakal kepikiran buat berontak. Mereka udah keburu capek dan terlalu terikat buat ngelawan. Nah, sekarang kita pindah ke bagian ketiga, alternatif Bitcoin. Poin dasar dari alternatif yang ditawarin ini berpusat pada satu ide yang lumayan ngasih harapan. Sangkar itu cuma bakal berfungsi kalau kalian secara sukarela mau nerimanya. Esai ini menegaskan kalau partisipasi dalam sistem uang fiat itu sebenarnya cuma sebuah pilihan. Dan karena itu murni pilihan, kalian punya kendali penuh dong buat mutusin untuk keluar dari sistem itu kapan aja. Menurut teks sumber kita ini, mindahin tabungan kalian ke Bitcoin itu bukan sekedar aksi trading atau nukar satu uang sama uang lainnya. Lebih dari itu, langkah ini disebut sebagai tindakan nyata buat melangkah keluar dari sangkar tadi. Kenapa coba? Karena di alternatif ini nggak ada yang namanya gembok, nggak ada bank atau otoritas yang megang kunci aset kalian, dan nggak ada perantara yang diam-diam nyedot nilai dari waktu dan tenaga yang udah kalian keluarin. Secara struktural, ini mutus semua titik kontrol yang selama ini ngikat kalian. Perbedaan dua dunia ini tuh kontras banget. Di satu sisi ada realitas di mana kita terikat sama sistem fiat, sebut aja dolar atau uang kertas lainnya, yang nilainya terus-terusan digerus inflasi, karena suplai uangnya dikendalikan pihak lain. Di sisi sebaliknya, ada opsi buat berada di luar sangkar itu, pakai Bitcoin, sebuah sistem yang benar-benar independen dan nggak tunduk sama otoritas pusat manapun. Dan tahu nggak, seluruh argumen tentang kebebasan struktural ini tuh cuma bergantung pada satu angka aja, 21 juta. Coba bayangin, kalau uang fiat itu bisa dicetak terus-terusan tanpa batas sama bank sentral, penulisnya dengan tegas bilang kalau nggak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa ngubah batas pasukan Bitcoin, cuma bakal ada 21 juta keping, titik, nggak bisa ditambah lagi. Dan kepastian matematis inilah yang jadi pondasi kuat dari kebebasan itu sendiri. Lalu, esai ini ditutup dengan mendefinisikan apa sih sebenarnya arti dari kedaulatan finansial sejati itu? Ternyata, menurut teks ini, kedaulatan itu bukan soal revolusi yang heboh atau koar-koar di jalan, nggak mencolok sama sekali. Kedaulatan sejati itu ya cuma pergeseran struktural yang tenang, tapi ngasih kalian kebebasan penuh.
Kalian cukup menaruh hasil kerja keras kalian ke tempat yang emang nggak bisa diutak-atik sama siapapun. Jadi pada akhirnya, kedaulatan finansial itu balik lagi ke soal keberanian kita buat memilih keluar dari sistem. Pertanyaan besarnya, kalau kedaulatan itu ternyata cuma masalah mutusin buat keluar, apakah selama ini kalian secara sadar memilih untuk tetap diam di dalam sangkar? Menarik banget kan buat direnungin. Oke, sekian dulu sesi bedah materi kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.